Ya, sekarang kita bahas desa kota. Kemarin sudah dibahas juga kalau nggak salah. Bukan dibahas, ditugaskan lebih tepatnya. Diminta coba ngira-ngira, diminta coba menganalisis bedanya desa sama kota. Yang sebenarnya tanpa dijelaskan pun, saya yakin untuk anak seumuran kalian dan kumpulan pengetahuan yang udah kalian dapat dari SD sampai ke SMA sekarang pasti udah bisa bedain desa sama kota. Mungkin tinggal membahasakannya saja. Nah, kita lanjut saja. Desa kurang lebih seperti ini, hijau, berbasisnya alam, terus eh, ikatan kekeluargaannya itu kuat, nggak cuma karena kepentingan. Terus arus uangnya lamban. Maksudnya arus uang lamban tuh apa? Misalnya kamu jadi petani di daerah ini, kamu beli benih, sampai kamu bisa dapat duit lagi itu bisa butuh 4 sampai 6 bulan. Nah, jadi ketika ada pembahasan di soal atau ada penjelasan kalau membahas arus uang di desa itu lamban. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membeli sesuatu atau memutarkan uang berdagang itu cenderung lebih lamban. Beda sama di kota. Bahkan kamu diam di pinggir perempatan jalan pun kamu bisa mendapat uang. Hitungan jam. Meskipun hanya 1.000 2.000 tapi arus uangnya cepat. Itu yang dimaksud dengan arus uang. Kalau ikatan kekeluargaan udah jelas lah, kalian pernah pasti main ke desa, sedikit-sedikit menyapa, sedikit-sedikit berkumpul dan sebagainya. Terus kalau di kota kan kehidupannya bergantung sama alam. Ibarat kata hijau-hijau di situ hilang semua, kering, otomatis susah dapat uang. Karena kan kalau di desa kalau nggak bercocok tanam ya berarti berternak. Nah, selanjutnya gambar selanjutnya tuh kota. Kota jelas sangat bertolak belakang dengan desa. Berbasisnya bukan ke bersandarnya bukan ke alam, tapi bersandarnya ke industri, ke jasa. Makanya kalau kita ini, kamu, saya, di kota tuh lebih banyaknya tuh menawarkan jasa. Cukur aja bisa 20.000 kalau di kota, atau makan 50.000 100.000. Guru saya menawarkan jasa. Mungkin orang tua kalian ada yang konsultan, ada yang psikolog, ada yang pendeta, kebanyakan jasa. Ngasih bisa melayani apa kalau di kota. Terus kalau nggak jasa, industri atau mengolah sesuatu menjadi barang lain yang lebih mahal. Banyak mungkin keluarga kalian pun seperti itu. Nah, kalau di kota seperti itu. Terus kebanyakan hubungannya tuh karena kepentingan. Misalnya di kota tuh misalnya tuh Ikatan Dokter Indonesia misalnya tuh. Nggak apa-apa, lewat aja. Terus misalnya Ikatan Pedagang, atau sama gerejanya satu kepentingan nih, atau pokoknya kebanyakan di kota itu tuh lebih karena kamu sama saya punya tujuan yang sama, yuk kita bareng-bareng. Kebanyakan di kota kayak gitu. Itu tuh istilah itu Gesellschaft. Di sosiologi mungkin sudah dibahas juga. Kalau belum berarti geografi dulu, Gesellschaft. Kalau di desa itu Gemeinschaft, atau ikatannya tuh kuat. Bukan berdasarkan kepentingan, bisa memang karena rasa, bisa karena persaudaraan. Kita lanjut. Itu kurang lebih bedanya desa sama kota ya. Kalau dari gedung, dari perbandingan jumlah penduduk dengan alam itu udah jelas lah, udah bisa mendefinisikan sendiri. Selanjutnya, ya. Nah, ternyata versi buku cetak dan soal-soal yang suka keluar di UN, SBM, ada desa menurut perkembangannya. Jadi di video ini kita bahas desa dan kota menurut perkembangannya. Desa itu ada swadaya, selanjutnya ada swakarya, dan selanjutnya swasembada. Daya, karya, sembada. Sembada, karya, daya. Nah, intinya kalau swadaya, saya sambil tulis kata kunci. Swadaya itu kata kuncinya itu daya. Maksudnya apa tuh? Bisa bertahan sendiri, bisa bertahan, tapi baru untuk sendiri. Nah, jadi nggak miskin-miskin banget, nggak susah-susah banget, tapi kebutuhannya hanya sebatas memenuhi kebutuhan sendiri. Kata kuncinya itu. Nah, bisa dianalisis ke ciri-ciri ini. Nah, kata kuncinya tadi bisa memenuhi, waduh sorry, slide-nya salah. Tadi swadaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, bisa dianalisis dari sini.
dari kata kunci yang tadi. Nah, ketika dia sendiri ya udah jelas kemungkinan daerahnya masih terisolir. Terus penduduknya masih jarang. Terus mata pencariannya tuh masih itu aja, berbasis alam. Berbasis alam kan petani. Bahasa ilmiahnya tuh agraris nih. Terus bersifat tertutup, ya kan sendiri tadi. Terus masyarakat teguh sama adat karena dia nggak pernah interaksi sama wilayah lain. Notabene biasanya mereka tuh masih teguh sama adat ini. Terus sarana prasarana masih kurang ya jelas karena kan cuman uh, untuk kebutuhan sendiri, nggak ada dukungan lebih jadi nggak bisa surplus. Terus nggak punya ilmu pengetahuan lebih ya segitu-gitu aja berkembangnya. Lanjut lagi, hubungannya erat ya karena terisolir, nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, kasarnya yang ngobrolnya sama orang itu lagi, lama-lama erat. Sama kalian juga, kalau kelasnya nggak dipisah terus sampai kelas 3 bisa jadi semakin erat, amin. Selanjutnya lagi, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Kan sedikit penduduknya, terisolir jadi sedikit, jadi nggak ada polisi dan sebagainya. Nah, segitu soal swadaya. Kita lanjut ke swakarya. Swakarya itu tuh kata kuncinya itu ada mulai meningkat tapi belum bener-bener sejahtera banget. Nah, karena udah di tengah-tengah atau mulai meningkat, kita bisa lihat analisisnya lagi, ciri-cirinya. Nah, kebiasaannya itu udah nggak terpaku sama adat, makanya mulai meningkat. Biasanya kalau terpaku sama adat berbasis alam, menerima. Kalau kalian lihat desa-desa di pedalaman, kebanyakan orang-orang tuh nerima, ayo udah alamnya punyanya segini ya udah segini. Beda sama kalau udah di kota, aduh kerja, usaha, cari uang, cari cuan, sikut sini, sikut sana, jual ini, jual itu, bikin ini, bikin itu. Kalau di kota kan kayak gitu, kebanyakan pemikiran orang dewasanya biasanya kalau kalian lihat. Kalau di desa cenderung menanam, istirahat. Apalagi kalau ada adat yang di situ jangan dikelola, yang di situ keramat, udah kekunci, nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi beda swakarya, adat istiadatnya udah nggak terlalu mengekang. Nah, terus mulai menggunakan teknologi. Tadi kan tetap mulai berkembang karena adat istiadat nggak mengekang, berarti ilmu pengetahuan bisa masuk, jadinya teknologi. Karena nggak terpaku adat, nggak ada larang-larangan, orang bisa keluar masuk. Terus ujung-ujungnya ya semuanya naik sampai ke lalu lintas. Tinggal dikira-kira aja nanti kalau soalnya PG ini termasuk di bawah, di tengah, atau di atas swadaya, swakarya, atau swasembada. Dan yang terakhir swasembada. Swasembada tuh udah bener-bener sejahtera. Ya tinggal dianalisis, kalau udah bener-bener sejahtera kan biasanya udah punya kantor kecamatan misalnya tuh, kalau di ciri-ciri itu. Terus juga sumber dayanya optimal sehingga bisa ngebangun wilayahnya itu optimal, bahkan biasanya bisa jual ke daerah lain atau ngedukung desa-desa lain. Karena memang udah bisa ngedukung desa lain, berarti kan dirinya juga udah benar-benar sejahtera. Namanya sejahtera, orangnya banyaknya nggak diem, nggak cuma gitu-gitu doang kerjaannya, banyak yang udah bergerak ke arah agak kota lah jadinya kayak gitu. Tapi itu untuk klasifikasi desa. Nah, selanjutnya kita akan bahas klasifikasi kota. Nah, klasifikasi kota, atau kalau di bahasa buku atau bahasa yang sumber saya itu dari GeoHappy, itu tuh tahap perkembangannya berdasarkan tahap perkembangannya jadi klasifikasikannya. Nah, itu ada tahapannya. Kalau kita lihat ada Eopolis, terus ke polis, terus ke metropolis, ke megapolis, ke tiranok, ke nekro. Ini saya kasih pembatas. Sorry, salah pembatasnya. Ya betul, yang tadi itu pembatas. Batas saya ke bawah itu tuh masih cenderung terbelakang. Ke atas terlalu berbahaya atau menuju kehancuran. Jadi ada teori filsafat yang mengatakan segala sesuatu tuh pasti berkembang menjadi tinggi, lalu lama-lama setelah jadi puncaknya perlahan pasti akan turun. Sama manusia juga. Manusia asalnya satu sel, sel sperma ketemu satu sel yang lain, sel ovum, bergabung jadi 2 sel, 3 sel, jadi organ, jadi kalian. Dan kalian dalam 5-10 tahun ke depan pasti bakal melesat. Tapi nanti akan ada masanya kita sama-sama turun. Jadi kakek, jadi nenek, gak bisa apa-apa. Nah, begitu pula kota. Kota juga asalnya desa kecil, melesat jadi tinggi ke megapolis, lama-lama dia turun.
Itu secara besar. Nah tadi kan dibagi dua, 3 ke bawah itu tuh biasa mulai berkembang, 3 ke atas itu udah berkembang menuju kehancuran. Kita bahas detailnya sekarang. Nah kalau Eopolis itu tuh bener-bener masih, kata kuncinya tuh bener-bener masih terikat sama alam dan adat. Jadi kayak desa. Di sini ada nggak ya? Nah ini kata kalau dari sini sektor pertanian, tapi cara mudahnya mungkin kalau dari saya kata kuncinya itu masih terpaku sama alam. Udah hanya alam doang dan adat. Pembahasannya mirip desa, jadi ujung-ujungnya kasarnya gitu-gitu aja si wilayahnya. Beda sama selanjutnya itu ada polis. Nah bedanya ini wilayah kota atau desanya tuh yang mulai berkembang jadi kotanya. Kalau polis itu mulai ada industri. Industri mungkin sudah dipelajari juga sama dikasih materinya sama Bu Ridi. Industri itu seingat saya waktu Bu Ridi menjelaskan, kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Intinya menambah nilai guna. Saya ulangi, industri, karena kan kata ini sering banget nih keluar di zaman sekarang. Kerja di bidang industri, sekarang zaman semua serba industri. Nah industri itu maksudnya itu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, atau intinya nilainya bertambah jadi lebih mahal. Contohnya apa? Contohnya gambar di atas ini. Gambar di atas ini tuh tadinya tuh umbi-umbian, singkong kah, ubi kah, beras kah. Nah tadinya kan Eopolis berbasisnya alam doang, nggak diapa-apain, entah dimakan atau langsung dijual. Nah beda sama polis. Polis itu kata kuncinya di sini juga ada. Kata kuncinya udah mulai ada industri. Nah karena udah ada industri, notabene industri kan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi nilai lebih. Nah biasanya itu tuh dijual. Jadi untuk polis itu tambahannya biasanya mulai ada pasar. Jadi dua, mulai ada industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, dan yang kedua itu adanya pasar. Next, ketika polis beres ke metropolis naik. Metropolis kata kuncinya itu tuh udah bener-bener mulai mapan. Si kotanya udah mulai mapan. Bahkan karena dia mapan, dia bisa menyokong kota-kota lain di sekitarnya. Bahasa geografinya tuh kota satelit. Kan kalau satelit itu tuh suka ngelilingin planet. Kan bulan juga kan satelitnya bumi, satelit alami mengelilingi planet bumi. Dalam hal ini kalau kota satelit, kota yang mengelilingi kota utama. Nah saya kasih contohnya kota Bandung. Kalau dilihat kota Bandung, ini kota Bandung. Nah di sebelah timurnya tuh kayak ada Sumedang, sebelah selatannya mungkin ada Sukabumi, Cianjur dan segala macam. Sebelah timurnya ada Padalarang, ada Lembang. Nah kota-kota sebelah sekelilingnya Bandung atau kota satelit itu tuh menyokong Bandung, dan Bandung pun memberi sokongan kepada mereka. Jadi kotanya tuh udah nggak cuman berbasis alam, tapi udah ada industrinya. Industrinya semakin kuat. Jadi kata kuncinya industri ya, pasar semakin banyak dan menyokong daerah-daerah lain. Nah ini kan berpengaruh ke daerah-daerah lain. Itu metropolis. Next itu megapolis. Kan metro itu tuh metro mall kelihatannya besar ya. Jadi metro itu sebenarnya istilahnya tuh untuk hal-hal yang agak besar. Nah selanjutnya lagi tuh ada di atas metro megazord. Kan mega tuh besar maksudnya. Megapolis, kota yang besar banget. Nah contohnya Jakarta. Cuman Jakarta nggak sepenuhnya megapolis. Ini biar ada pembanding aja apa yang lebih besar dibanding Bandung. Nah megapolis itu kata kuncinya sangat berorientasi pada materi. Di sini ada nggak ya? Terus, aduh kelewat. Nah, saya tulis aja di sini nggak ada. Tadi kata saya bantuannya mungkin kata kunci megapolis itu berorientasi materi. Untuk gambaran lebih jelasnya mungkin pernah nonton kalau film-film Eropa, film-film Amerika. Kadang ada kota-kota besar, ada yang dijamret, jatuh, ada banyak orang yang nggak nolongin. Emang pasti ada yang nolongin, tapi ada banyak orang yang nggak nolongin. Nah itu salah satu ciri si wilayahnya itu sudah sangat berorientasi pada materi. Gue nggak dapet cuan mah ngapain gue ikutin? Itu mah nggak ada duitnya ngapain gue bantuin? Nah
Kalau kotanya udah banyak orang yang kayak gitu, itu tuh mungkin udah masuk ke wilayah megapolis, udah masuk ke klasifikasi megapolis, karena orang-orangnya udah mikirnya cuan 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 cuan. Semoga Bandung nggak jadi seperti itu. Selanjutnya lagi, nah tadi ingat ya, kan tahapannya itu ada 6, 3 ke bawah itu dari kecil ke besar, 3 ke atas itu semakin lama semakin jelek. Nah untuk megapolis, jeleknya itu birokrasi mulai buruk. Maksudnya apa? Karena orientasinya ke materi. Tadi kata kunci selanjutnya adalah ketika dia udah berorientasi pada materi, biasanya orang mudah disuap, bikin SIM tembak, terus aparatnya juga misalnya seenaknya nilang misalnya tuh, karena semuanya baik pemerintahnya rakyatnya semua udah mikirnya cuan cuan cuan, orang kaya orang kaya orang kaya. Tapi semoga kita kaya ya, amin, biar bisa bantu banyak orang. Lanjut. Nah, Tyrannopolis tuh dari namanya udah kelihatan, Tyranno, T-Rex, kan kayak serem gitu. Makanya saya belum nemu contoh kotanya. Barangkali ada yang punya contoh kotanya boleh di komen. Ini tuh udah bener-bener turun signifikan, udah hancur, banyak kriminal. Dibilang jelek apa ya? Udah yang jelek-jelek soal sosial aja ya, kriminal, ya kesehatan, ya perizinan. Nah perizinan, nah itu tuh udah mulai hancur kotanya, karena kan tadi megapolisnya aja udah mulai nih, megapolisnya aja kita balik lagi udah mulai berorientasi ke materi. Nah apalagi ke yang lebih rusak lagi ke Tirano, dia bener-bener udah mulai hancur. Dan terakhir nekro tuh bahasa Latin, nggak ada. Nah ini di sini nekro itu hancur, berarti artinya kotanya udah hancur. Sekian untuk klasifikasi desa dan kota. Semoga lebih efektif dibanding sama saya Jimit. Kalau bosen kan Jimit kabur, nggak bisa nemuin pembahasannya lagi. Kalau video kan, kalau kalian lagi mood pingin belajar bisa diulang. Bye bye.